Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Eh, Tadi pagi saya baca berita bahwa eh, pemekaran daerah otonomi baru di Papua itu untuk menolong percepatan pembangunan, juga eh, untuk akses juga banyak infrastruktur yang dibangun di tanah Papua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah pencipta langit dan bumi, bahwa Dia menjadikan Papua ini begitu unik. Papua ini penuh dengan emas, baik di gunung, di pantai, di lembah, semuanya tanah yang emas, susu dan madu, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga nih, bukan hanya tanah yang diberkati, tapi hutan yang begitu indah, pantai yang begitu indah, dan Tuhan menciptakan tanah ini dengan luar biasa. Lalu Tuhan menaruh orang kulit hitam, rambut keriting, juga ada berkulit sawo matang, juga rambut yang kliwir-kliwir, keribu, dan Tuhan menjadikan itu semuanya baik, dan Tuhan memberikan itu kepada orang Papua untuk menikmati dan kemudian mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Ini tentunya hal yang patut kita syukuri sebagai orang asli Papua. Kita juga harus punya rasa memiliki tanah ini, di mana tanah yang penuh diberkati oleh Tuhan. Tentunya dengan terbukanya daerah otonomi baru juga bisa, sebagai orang percaya, kita juga bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin bangsa ini sampai dengan hari ini dengan perjuangan yang begitu berat. Tapi kalau kita ada di hari ini dengan hal yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kita, berarti kita wajib untuk bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kita harus tahu bahwa persoalan di dalam kehidupan bertanah air itu biasa, karena itu bagian daripada dosa yang dimana kita harus menanggungnya, dan gejolak-gejolak yang terjadi itu hal yang biasa. Tetapi juga di dalam gejolak-gejolak itu Tuhan mau supaya dia juga harus didengarkan, dan di mana namanya harus tetap dipuji. Tentunya ini sangat baik untuk daerah otonomi baru, tetapi yang harus juga diperhatikan adalah kalau untuk percepatan pembangunan secara infrastruktur, berarti juga percepatan pembangunan manusia Papua juga harus ditingkatkan. Jangan sampai pembangunan masyarakat Papua atau pembangunan secara infrastruktur itu bisa berjalan dengan baik, tetapi pembangunan secara manusia tidak dilakukan. Maka daerah otonomi khusus ini, daerah otonomi baru ini untuk siapa? Dan jangan sampai malah merugikan orang Papua. Jadi Papua ini seperti seorang perempuan yang begitu cantik lalu diincar oleh banyak laki-laki, dan mereka berganti datang, tetapi mereka merebutnya, berusaha untuk mendapatkannya. Dari dulu sejarah mencatat juga mengenai hal ini. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita sebagai orang percaya juga harus berperan penting. Gereja menjadi ujung tombak daripada kebenaran yang harus dipercaya. Karena kebenaran mana lagi yang mau dipercaya kalau gereja tidak ada kebenaran? Tentunya daerah otonomi baru ini juga harus mengutamakan orang Papua, dan di mana orang Papua memimpin negerinya sendiri dan menjadi tuan di atas tanah sendiri. Oleh karena itu, untuk saudara-saudari, anak-anak Tuhan, juga orang-orang percaya, anak-anak muda Papua, janganlah sibuk dengan mabuk. Kalau kamu kuliah yang benar. Kamu kuliah dengan sungguh-sungguh, belajar banyak hal. Ada kesempatan untuk sekolah-sekolah. Sebab kalau daerah otonomi baru ini
diambil oleh para pemikir-pemikir Papua, ya memang waktu ditetapkan ini pro dan kontra. Ada yang tidak terima, ada yang terima. Tapi tentunya kita harus ingat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi juga orang Papua. Dan ini penting sekali bahwa kita orang Papua tidak bisa lagi menolak karena sudah ditetapkan dan barang sudah jalan. Jadi yang harus bisa kita lakukan adalah anak-anak muda Papua, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini. Untuk mengambil bagian di dalam proses pembangunan yang akan berlangsung. Dan juga sebagai anak-anak muda Kristen, anak-anak muda di dalam Tuhan, kita juga harus bertanggung jawab dengan iman, dan kemudian bagaimana kita turut mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan, yaitu negeri yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan berlipat ganda ini, kita mengelolanya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya, adik-adik, atau kakak-kakak yang sudah mendahului kita yang mengambil bagian di dalam bidang pemerintahan, kalian juga harus bekerja dengan benar, menghormati Tuhan, karena Tuhan memberikan tanah ini. Kalau kita orang Papua mau memimpin tanah ini, kita harus menghormati Tuhan. Tidak ada hukum lain. Karena Tuhan memberikan tanah ini dengan berkat yang begitu melimpah untuk orang Papua, berarti kita harus menghormati dia. Jadi kakak yang duduk yang sudah mendahului boleh menjadi teladan bagaimana memimpin tanah ini dengan benar. Dan selalu media memberikan komentar bahwa Papua adalah provinsi juga termasuk dalam provinsi termiskin. Bukankah kita terkaya, malah kita disebut termiskin di Indonesia. Jadi semoga daerah otonomi baru ini, kalau sebelum ada daerah otonomi baru, mereka bilang Papua adalah provinsi termiskin. Juga tujuan daripada daerah otonomi baru adalah untuk percepatan pembangunan, mengatasi kemiskinan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita